Oke, mungkin dari floor ada yang ingin bertanya? Oke. Selamat malam, Bung semua. Saya mau nanya nih, nama saya Bonti, dari Kopi Corner. Saya penikmat bola, Bung semua, dan saya yakin di Indonesia nggak cuma saya penikmat bola. Saya bukan pengamat bola, saya nggak ngerti tim ini pelatih ini mengganti pemain ini, saya nggak begitu mengerti, tapi saya penikmat bola. Nah, sejalan dengan Bung Rocky Piturai tadi bilang, saya sedikit agree bahwa saya nggak begitu suka nonton bola Indonesia. Kenapa ya? Gitu loh. Sedangkan saya penikmat bola gitu. Begitu saya lihat, aduh, ini entah mungkinkah yang salah itu mungkin cara nyorotnya atau cara pembawaan pelatihnya atau emang pemainnya, tapi kenapa nggak enak banget, Bung semua. Ini jadi saya penikmat bola, jadi saya mau nikmat, saya nggak peduli ini pemain dari mana, ini formulanya apa, tekniknya gimana, saya nggak ngerti. Saya bukan pengamat bola, cuman saya penikmat bola. Nah, yang saya mau nanya, adakah formula, saya cinta Indonesia, tapi adakah formula yang bisa kita racik bersama nih, Bung semua, Bung Haris juga, termasuk Bung Nindro juga, yang bisa kita racik buat kemajuan bola Indonesia nih di luar Piala Presiden nih. Jadi supaya kita nontonnya asik dulu gitu. Habis itu baru kita mungkin turun tangan buat kemajuan bola Indonesia. Tapi menurut saya mesti ada formula dulu yang ini enak dilihat gitu loh, enak ditonton. Nah, jadi saya nggak meniadakan penonton fanatik setiap tim ya, pasti ada ya. Nah itu pasti kedorong oleh fanatismenya mereka. Tapi yang netral kayak saya mau menikmati pertunjukan bola itu masa sih kita nggak nemu formula yang bagus untuk bola Indonesia, Bung semua. Nah jadi kira-kira apa ya yang bisa bikin bola Indonesia tuh, entah itu piala presiden atau piala apapun juga, kita jadi tertarik sebagai bangsa Indonesia. Gue mesti cintain bola dalam negeri dulu, baru kita cintain luar negeri punya gitu loh. Nah itu yang saya mau nanya, apakah ada formulanya yang bisa kita kerjain sama-sama nih, entah antara penyeni bola atau pemain bola atau penggagas bola, dan bagi kami semua itu yang pencinta bola gitu loh. Makasih banyak, Bung semua. Paling nggak masyarakat lebih mencintai sepak bola Indonesia dibanding sepak bola luar. Saya coba jawab pertanyaan ini. Saya kira semua orang datang ke stadion ingin menyaksikan pertandingan yang berkualitas. Itu nomor satu. Kalau kita tanya ke penonton Indonesia, siapapun juga, bagaimana mereka sering nonton pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia. Mereka kalau nonton di pertandingan itu, ya, yang ditonton adalah kualitas. Tetapi juga ada di Indonesia yang nonton memang supporter berat. Katakanlah dari Persib Bandung, Persija Jakarta. Kalau saya ditanya, tentunya saya ingin nonton yang berkualitas, apalagi saya seorang pelatih dan bekas pemain dulu. Yang kita nonton pertandingan di televisi di luar negeri, itu adalah pertandingan antara pemain the best melawan the best. Yang jadi pertanyaan buat kita sebenarnya, buat insan sepak bola Indonesia, buat Federasi Sepak Bola Indonesia, bagaimana mereka bisa menampilkan kualitas permainan seperti itu. Itu yang paling terpenting. Yang kita tonton Chelsea, katakanlah Manchester United, mainnya luar biasa. Arsenal dan Liverpool, Real Madrid dan Barcelona, kita hanya bilang mainnya luar biasa.
Tapi kalau kita kembali lagi, kita tanya pada dirinya, gimana mereka buat seperti itu? Ini sama juga dengan sepak bola Indonesia, gitu loh. Artinya apa? Untuk mendapatkan kompetisi yang berkualitas juga harus ada pemain yang berkualitas. Tapi ingat bahwa sepak bola bukan untuk bisa mendapatkan pemain yang punya kualitas, nggak instan. Itu diciptakan mulai dari usia muda. Dan bukan hanya diciptakan dari usia muda. Artinya pemain-pemain itu memang harus belajar pada saat sekarang ini. Kalau kita pergi lihat di pertandingan di luar negeri, mereka pemainnya sudah pintar semua. Udah namanya soccer intelligent. Mereka punya persepsi bagus, perception, ambil decision making, kemudian punya eksekusi bagus. Mereka nggak dapat yang hanya kita langsung nonton di televisi, tapi kapan dimulai? 10 tahun mereka belajar. Di usia muda mereka belajar hal-hal ini. Inilah yang kita mesti buat. Tetapi bagaimana mereka bisa buat seperti itu kalau kita nggak juga punya pelatih yang baik untuk bisa buat seperti itu? Artinya memang kalau kita ingin melihat pertandingan seperti apa yang lihat kita saksikan di televisi, saya setuju. Tapi memang kita harus mulai kerja dari bawah. Apa yang dikatakan tadi Rocky, harus ada akademi. Kalau yang kita tonton di Liga Inggris, di Jerman, kemudian di Spanyol, pemain-pemain yang timbul adalah pemain-pemain akademinya semua. Pemain yang mulai dari usia 10 tahun sampai 18 tahun, 8 tahun mereka long term belajar sepak bola yang benar. Oleh pelatih yang benar dan kompetisi yang benar di usia muda. Akhirnya mereka dapat pemain seperti itu. Ini yang kita mesti lakukan, ini yang kita mesti buat. Kalau kita nggak, sepak bola kita nggak mau ketinggalan di Asia, ASEAN pun. Kita udah kita katakan tadi, kita lawan Vietnam kita juga kalah, kemudian Thailand kita kalah, lawan Filipina kalah. Kan kita nggak mau seperti itu gitu loh. Kita ingin lebih daripada mereka karena kita punya banyak talent, punya bakat. Tinggal bagaimana bakat itu keluar. Dan mesti tahu bahwa bakat hanya 20%. 20%. Sisanya 80% apa yang harus dilakukan? Ya kerja keras. Mereka dapat latihan bagus, dapat pelatih bagus. Dengan hanya bakat, nggak bisa untuk bisa berprestasi sampai high level. Karena mereka nggak optimal. Jadi memang kerja kita ini keras nih. Federasi sepak bola kita mesti kerja keras supaya orang-orang nonton di televisi tapi juga mau datang ke nonton stadion di Indonesia. Saya kira seperti itu. Kalau menurut Coach Nis? Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Menarik. Saya sebenarnya sama dengan Om Danur. Kenapa kita bisa melihat sepak bola Eropa sangat bagus dan sangat luar biasa? Jawabannya simpel aja, Pak. Mereka itu terlatih. Mereka itu diciptakan, mereka itu dibentuk, mereka itu dicari dari umur muda sampai umur yang levelnya harus naik atau enggak. Kalau misalnya kita bercontoh di Spanyol atau kita bercontoh ke Jerman, ada pemain-pemain seperti Bayer Leverkusen itu kan harus punya Youth Development Academy. Jadi pemain-pemain itu, contohnya di Persija ini, seluruh kota yang ada di Persija Jakarta ini dipilih, dimasukkan di akademinya Persija. Jadi sama Bayer Leverkusen dimasukkan ke akademi Bayer Leverkusen, nggak dibayar. Mereka dicari, mencari itu bukan hanya 1 tahun. Mereka satu pertandingan bagus, dilihat, dipantau. Kalau udah bagus dimasukkan ke akademi, dilatih, dikasih kehidupan, dikasih semua yang mereka dapatkan. Tapi itu miliknya klub seperti Bayer Leverkusen. Di umur 19 tahun kalau mereka jadi, mereka naik ke klub senior. Tapi kalau enggak, mereka turun lagi. Artinya begini, kenapa mereka bagus? Karena mereka karakternya, cara berpikirnya itu udah diciptakan dari kecil. Di usia muda. Apa bilang Rocky? Perlu ada. Kenapa di senior ada? Karena kalau di muda nggak ada, gimana senior ada? Di senior itu bisa tercipta kalau yang junior bagus. Dan itu tidak mudah, tidak instan. Butuh waktu 10 tahun untuk menjadikan seorang pemain yang punya inteligensi bagus, punya daya pikir bagus, konsep bermain bagus. Nah sekarang kita berpikir, Indonesia ada nggak seperti itu? Ada di Indonesia yang namanya Youth Development Academy yang dicari pemain di seluruh Indonesia ini, dibalik satu, dikasih uang, dikasih belajar, kasih makan, di camp umur 8 tahun sampai 19 tahun.
Itu pertanyaan yang sangat suatu pertanyaan yang sangat simpel kita jawab. Tidak perlu saya menjawab, abang atau siapapun bisa menjawab. Tapi ini Indonesia. Jadi kita hanya bisa sekarang memaksimalkan apa yang ada. Apa yang ada kita maksimalkan dengan konsep yang kita punya. Jangan kita meniru Eropa. Eropa ekonominya sudah merata bagus. Indonesia masih memikirkan apa dimakan hari ini. Kalau di Eropa udah mikirkan besok saya mau kemana, rekreasi ke Bali, kayak rekreasi ke Spanyol, udah mikir ke situ. Indonesia belum. Jadi konsepnya harus kita bikin sesuai dengan konsep Indonesia punya. Konsep yang ada sepak bola apa yang bagus, itu yang kita ciptakan. Karena menurut saya karakter itu harus dibentuk dari kecil. Apa yang kita pikirkan akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan menjadi suatu kegiatan, menjadikan sesuatu yang terbiasa menjadi sifat, itu karakter. Kalau orang kita dari kecil udah merokok, besar merokok, tua merokok, udah gaek, susut menghentikannya, itu kebiasaan, coba-coba. Sepak bola juga begitu. Kenapa Messi bisa begitu? Karena mereka diciptakan, dilihat dia, di talenta, di semua, diobservasi apa kelebihan apa kurangnya, sehingga dibentuk, dimasukkan ke Barcelona, jadilah Messi. Tapi bukan Messi sekarang, 10 tahun 15 tahun baru jadi dia. Jadi kalau kita berbicara itu, kenapa sepak bola Indonesia orang malas menonton? Bukan malas, kadang-kadang terlalu jauh ekspektasinya. Barcelona begini mainnya, Chelsea main, masa Indonesia itu sebenarnya nggak boleh, karena kita melihat konsep Indonesia harus begini gitu loh. Iya, harus lihat Indonesianya, bukan lihat Eropanya. Kalau kita Eropanya, kita nggak mau nonton jadinya. Itu Bang, terima kasih. Ya, kalau Bung Rocky sendiri bagaimana Bung? Bung tadi juga masih nggak mau nonton pertandingan Indonesia. Apa yang membedakan sebenarnya pertandingan? Iya, sebenarnya nggak ada yang bedain. Saya pernah coba di Eropa, ya. Umur 24 tahun, saya coba di Perancis, di Auxerre. Itu saya latihan dengan pemain-pemain dari Afrika yang 13, 14, 15 tahun. Dan saya juga latihan di umur 16, 17 mereka, tim Auxerre. Saya kira teknik dasar semua sama. Passing mereka masih salah, kontrol mereka masih salah. Tapi yang bikin beda di sana, mereka punya kompetisi usia dini yang teratur, sudah rutin. Jumat, Sabtu itu kompetisi usia dini, Sabtu, Minggu itu kompetisi profesional yang sudah rutin, yang membuat orang sudah terpola. Terus di sini di Indonesia bedanya juga pada saat usia dini di SSB yang harus disosialisasikan ke orang tua itu adalah di sini kita berpikir bahwa setiap anak-anak SSB yang ikut turnamen mereka mau juara dengan segala macam cara, curi umur segala macam itu mereka mempergunakan segala cara untuk bikin prestasi. Satu, kedua, di sini juga berlangsung di mana orang tua mampu tapi anak tidak mampu, yaitu orang tua yang punya duit yang memaksakan pelatih untuk segala macam, anaknya yang selalu dipasang karena dia selalu bayar amplop. Oke. Itu kenyataan di sepak bola Indonesia. Yang ketiga, saya sedikit tidak sepaham dengan Neil Maishar yang dibilang Indonesia masih berpikir besok makan apa. Di Eropa besok mau rekreasi kemana. Yang harus diperbaiki adalah manajemen. Pada saat manajemen bagus, semua pasti berjalan lancar. Pada saat kita tahu sepak bola itu lahan industri yang bisa menghasilkan banyak uang. Kalau manajemen itu berpikir secara profesional, dia akan berpikir dia punya tim profesional, dia punya tim under 20, dia punya akademi, dia akan itu berpikir profesional, manajemen yang benar. Yang satu pertanyaan bahwa kata kita tahu kenapa semua orang berebutan untuk duduk di kursi kepengurusan PSSI, karena mereka tahu di situ banyak duit. Nah, itu yang harus dibenarin untuk pembinaan usia dini yang benar. Yang dimana orang tua, pelatih SSB harus dikasih kurikulum yang benar. Seperti yang di luar negeri bahwa pelatih SSB dikasih di saat ini di Indonesia aja mau kursus pelatih aja susah kok. Yang dulu di kepengurusan PSSI aja memilih-milih orang yang harus kursus pelatih. Habis itu kedua, yang sekarang yang pegang jabatan banyak orang-orang anak-anak UNJ yang mereka cuma melatih anak berdasarkan teori bukan praktek. Memang teori penting, tapi praktek lebih bermanfaat. Yang saya tahu seperti itu. Terus banyak hal yang memang harus dibenerin, terutama di usia dini. Ya,
kita mau lihat sepak bola yang benar. Saya bilang sampai saat ini saya belum dapat pelatih Indonesia yang sepintar Om Danur. Ya, saya bilang kenapa kita selalu salah? Kenapa pemain bola kita diajar main pintar, diajar bermain sederhana? Tidak bisa. Sebenarnya yang tidak bisa itu otak pemain kita yang tidak mampu untuk berpikir modern. Ya, pengalaman yang lebih nyata pada saya bekerja dengan Om Danur itu kurang waktu 2 minggu. Itu telescouting Nike Was Mountain. Itu anak-anak di bawah usia 18 tahun. Pada saat dipegang sama Om Danur cuma dalam kurung 3 hari mereka bisa menyerap semua. Karena itu mereka benar-benar anak-anak yang benar usia dini benar. Memori mereka masih kayak orang bilang flash disk kosong. Belum terkontaminasi. Iya, pada saat dikasih ajaran yang benar mereka bisa menerapkan. Tapi kenapa pemain kita pada saat ini tidak bisa melihat sepak bola menarik seperti yang Barcelona atau Real Madrid terapkan? Karena sebagian besar pemain-pemain yang kita sudah ke profesional, kita berjaya di usia dini 16 sampai 19 tahun ke bawah itu kita berjaya kok. Kita eksis semua. Kita selalu bisa kayak terakhir kita mukul Korea 3 di Senayan itu artinya berikutnya kalah lagi dari Korea Utara. Coba di cross check lagi, apa pemain itu benar 19 tahun? Yang membuat kita kalah itu seperti itu karena memaksakan diri bahwa anaknya itu dengan 15, anak-anak yang itu 17, 18. Jadi pada saat cara berpikirnya sudah tidak pengen tahu, tidak pengen belajar. Tapi yang ada di kepala mereka, saya sudah tahu. Jadi anak-anak yang ya, itu kita tidak bakal bisa lihat pemain sepak bola menarik di Indonesia, nggak bakalan. Tapi kalau mau muncul sepak bola harus ada pembenahan dari usia dini yang benar. Dari PSSI harus benar-benar membuat satu program, membuat satu struktur organisasi bahwa usia dini yang benar-benar harus diperhatikan dengan pelatih-pelatih yang berkualitas, yang punya pengalaman bagus, yang punya dedikasi bagus, yang punya loyalitas bagus, yang punya attitude edukasi yang dimana anak ini benar-benar dididik untuk jadi profesional. Jadi kalau misalnya Tristan Alif langsung disekolahkan di Feyenoord atau di Ajax itu tepat? Bukan saya tidak percaya, tapi seperti Om Danur bilang, pada saat mereka mau jadi pemain bintang, itu bukan 1 hari, 2 hari, ataupun 1 tahun. Saya baru lihat sistem itu cuma berlaku di Indonesia. Bahwa pada saat ini dilihat satu pertandingan bagus, wah ini dia mau coba di Eropa nih. Bukan saya nggak percaya, saya pernah coba. Saya pernah coba di Jepang pada saat saya bermain di Hong Kong. Di Asia Tenggara kita mungkin lolos. Kita punya skill, kemampuan, kita bisa di atas rata-rata di Asia Tenggara. Tapi pada saat sudah masuk di level Asia, kita kalah mental. Itu saya ngalamin sendiri. Karena memang di sana banyak pemain mau coba di Jepang, silakan. Tapi kita lihat pemain usia dini Jepang yang 19 tahun aja bermain sudah dengan konsep yang benar kok di otak mereka. Cara bermain bola yang benar, organisasi yang benar, kita belum nyampe. Bagaimana bisa mengharapkan pemain itu bermain di luar negeri? Bagaimana bisa mengharapkan pertandingan sepak bola yang menarik? Yang memang harus dibenahi itu usia dini dengan manajemen yang bagus, struktur organisasi yang bagus, kepelatihan yang benar, orang-orang yang benar dedikasi dan loyalitas untuk mendidik anak-anak itu menjadi profesional. Dan itu harus dipantau dengan benar. Manajemen yang paling penting. Jadi memang untuk arah ke sana memang bukan hal yang mustahil. Tapi pada saat yang dulu orang-orang yang di situ dengan orang-orang yang benar, nggak mungkin kita nggak bisa jadi karena kita punya talenta yang banyak. Oke, Bung Haris. Ya, mungkin saya lebih mengambil benang merah ya dari tadi yang dikatakan oleh 3 narasumber. Sebenarnya kata kuncinya sebenarnya sabar. Ya, karena tidak ada yang instan dalam pembinaan sepak bola ya. Butuh 1 dekade, 2 dekade. Mungkin kalau kita lihat Barcelona tadi yang Bonti nanya ya, menonton liga luar negeri itu menarik gitu, lihat Barcelona mainnya. Tapi mungkin yang pernah saya tahu ya, mungkin dikoreksi kalau saya salah, bahwa konsep La Masia dan sebagainya itu kan dimulai tahun 79 ya, ketika Johan Cruyff mengajukan proposal bagaimana melahirkan atau menciptakan sebuah mesin penghasil pemain yang luar biasa tahun 79. Lalu kita lihat hasilnya, baru 1-2 dekade mereka mendapatkan seorang Guardiola, Lionel Messi dan sebagainya. Jadi itu, sabar itu kata kunci yang menurut saya paling utama ya. Dan kalau kita lihat juga di Indonesia misalnya, begitu
U19 saat itu muncul, euforia di satu Indonesia itu luar biasa. Seakan-akan ini tim yang akan membawa kita ke juara Asia Tenggara atau sebagainya. Tapi kita lihat ya, ternyata tekanan yang begitu besar juga tidak sebanding dengan ekspektasi. Jadi peran masyarakat juga mungkin dituntut untuk lebih sabar, melihat proses bahwa membangun sebuah sepak bola itu tidak ujuk-ujuk melihat ada satu pemain bagus seperti yang dikatakan Bu Rocky, lantas pasti akan menjadi pemain bintang, membawa Indonesia sukses dan sebagainya. Jadi mungkin peran masyarakat saya di sini juga melihat ya, bahwa jangan cepat-cepat memberikan harapan, lalu juga begitu ada menonjol satu pemain bagus langsung biasanya ya masuk ke dunia entertainment gitu ya, padahal masih baru sekali membela karena wajahnya agak sedikit gimana gitu. Nah ini juga mungkin jadi satu catatan sendiri. You got it tough. I've seen the toughest around, and I know, baby, just how you feel.